Halo guys, kali ini kita akan mempelajari algoritma pada pencarian graf. Algoritma pada pencarian graf itu ada tiga, yaitu DFS, BFS, dan algoritma Dijkstra. Hari ini kita akan membandingkan ketiga itu agar kita tidak tertukar ya. Hari ini kita akan membandingkan ketiga algoritma tersebut. Mulai dari DFS, Depth First, mulai dari DFS, Depth First Search. Metode pencarian yang menelusuri node sedalam mungkin. Node yang dalam itu maksudnya ketika dia B masih punya child, maka dia lanjut. Ketika setelah B masih ada node berikutnya maka dia lanjut, maka itu artinya dalam. Oke, sebelum kembali ke simpul berikutnya. Jadi dia selesaikan dulu pada satu level. Kalau sudah selesai baru dia kembali ke simpul berikutnya. Oke, kita bahas mulai dari algoritmanya. Mulai dari node awal. Ini adalah contoh grafnya. Mulai dari node A. Oke, node A. Kunjungi node tersebut dan tandai sebagai telah dikunjungi. Oke, dia harus memilih. Ya, dia harus memilih. Oke, A ini memiliki dua tetangga yaitu B dengan D, tapi karena B itu ada di level paling atas, maka kita mendatangi B dahulu ya. Kemudian setelah B, kita punya tetangga yaitu E dengan C, tapi karena kita maunya dalam, maka dia ke C dulu. Setelah ke C, tidak ada lagi tetangga, maka dia kembali ke B. Lalu dari B, dia menuju ke E, karena A sudah kita kunjungi di awal root. Kemudian setelah dia ke E, baru dia ke D, karena tinggal D yang belum dikunjungi. Jadi urutannya A, B, C, E, D. Oke, berikutnya adalah algoritma pencarian graf BFS atau Breadth First Search. Metode pencarian yang menelusuri node secara lebar terlebih dahulu sebelum berpindah ke tingkat berikutnya. Mengeksplorasi pada level tertentu dulu, baru dia ke node lain. Oke, di sini ada dua level nih, level yang pertama dengan level yang kedua. Nah, berarti ketika dia mulai dari A, dia mulai dari level pertama dulu. A memiliki tetangga B dengan D, tapi karena B itu ada di level yang pertama, jadi dia ke B dahulu. Kemudian, setelah ke B, maka dia hapus bagian B-nya. Lihat nih perbandingannya, B sudah tidak ada. Lalu, point of view-nya ingat, tetap di A ya. Jadi, setelah dari A, dia ke D. Karena level yang tadi atas sudah, maka dia ke D. Nah, sekarang D-nya setelah dikunjungi, maka dihapus ya. Nah, sekarang grafnya adalah A, C, E. Dia harus memilih nih, levelnya harus level yang awal dulu nih, yaitu C. Setelah dia ke C, maka tersisa E. Ciri-ciri BFS itu adalah node yang sudah didatangi, maka akan dihapus. Node yang awalnya seperti ini, graf yang awalnya seperti ini, maka menjadi seperti ini. Oke, bagaimana sih tipsnya kalau kamu mau tahu hasilnya? Kamu lihat saja not mana yang dihapus. Mulai dari A, kemudian B dihapus, kemudian D dihapus, lalu C, kemudian E. Nah, jadi urutannya pun demikian. Oke, berikutnya kita masuk ke algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra itu menentukan jalur terpendek dalam graf berbobot. Dia ada weighted graph, yaitu ada bobot di dalam edge-nya. Pertama, terapkan weight awal ke seluruh node tak hingga kecuali node yang bernilai 0. Oke, di sini ada weight-nya nih. Lalu kita harus memilih kira-kira yang paling dekat lewat mana. Misalkan mencari jalur terpendek dari A ke D. A ke D itu kita bisa lewat B, kita juga bisa lewat C. Ketika kita sudah menjumlahkan weight-nya atau bobotnya, A ke B 3, B ke D 1, berarti totalnya 4. Kemudian kalau kita lewat C, A ke C 2, C ke D 3, yaitu total weight-nya 5. Kemudian kita membandingkan yang mana yang lebih kecil, karena algoritma Dijkstra itu mencari nilai yang paling kecil. Berarti hasilnya yaitu melewati jalur B, yaitu A, B, D, karena total weight-nya hanya 4. Oke. Kemudian kita masuk ke uji pemahaman struktur data graf. Oke, yang pertama adalah depth first search. DFS kita mulai dari level sana dulu, level pertama baru ke level berikutnya. A ke B, kemudian B ke C. Lalu kembali lagi ke B, kembali lagi ke A, baru ke D, E, F, G. Oke, berikutnya ini adalah graf
weighted graph atau graf berbobot karena ditandai dengan weight pada edge-nya atau bobot pada garisnya. Kemudian ini adalah undirected graph atau graf tidak berarah karena tidak ada anak panahnya. Kemudian ini adalah graf berarah ditandai dengan ada tanda panahnya. Lalu, teknologi berikut pakai graf apa dan kenapa? Ini menggunakan graf berbobot, weighted graph. Kenapa? Karena ada bobotnya. Kenapa? Karena ada bobotnya berupa jarak dan waktu juga biaya. Kemudian kalau di medsos, undirected graph berarti dia graf yang tidak berarah karena semua followersnya itu dianggap sama. Oke, berikutnya ini adalah BFS. Ingat point of view-nya di A. Maka dari A dia ke B, setelah dari B dia ke D, setelah D dia ke C, kemudian E, F, G. Oke, ini adalah algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra itu ingat memilih yang paling dekat. Contoh dari A ke E. A ke E dia harus memilih nih ada banyak jalur. Bisa A, C, E, A, B, C, E, atau A, B, E. Kita bandingkan. A, B, E totalnya 3 tambah 7 yaitu 10. Berarti besar. A, C, E 5 ditambah 3 yaitu 8. Berarti dia bisa melewati A, C, E. Tapi kita hitung lagi nih ada jalur lain. Yaitu A, B itu 3, B ke C 1, C ke E 3. Totalnya hanya 7. Berarti dia bisa memilih jalur A, B, C, E. Seperti itu teman-teman. Kalau di Maps misalkan kita bisa mencari jalur lewat gang, seperti itu. Oke, sekian materi kita pada hari ini tentang graf. Semoga bermanfaat dan kalian sukses untuk SHBS-nya. Bye-bye.